pagi. Pagi. Salam Pancasila. Salam. Dalam pertemuan kali ini kita akan melaksanakan sosialisasi amplifikasi. Ya, jadi ini merupakan sebuah kegiatan baru untuk memperkenalkan kepada anak-anak sebagai calon pemilih pemula. Hal apa saja yang perlu diketahui dalam sosialisasi amplifikasi itu? Satu, perhatikan, apa ini? Demokrasi. Ya, demokrasi. Satunya apa? Pemilu. Pemilu. Kemudian ada lagi anjuran bagi calon pemilih untuk apa? Cerdas memilih. Ya, cerdas memilih. Yang berikut, apa ini? Penginderaan hoax. Ya, penginderaan hoax. Semuanya ini merupakan bagian dari kegiatan amplifikasi. Ini penting bagi anak-anak sebagai calon generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon pemilih pemula. Ini kan kelas 10 dan rata-rata usianya sekitar 16. Baik, agar lebih bersemangat dalam pembelajaran PPKN kali ini, yuk kita breaking dulu ya. NKRI harga mati, Pancasila jangan terkikis. Dan PPKN asik, gitu ya. Oke, coba semuanya ngepalkan tangan. Ya, NKRI Pancasila jangan terkikis. Belajar PPKN asik. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Nah, dalam sosialisasi amplifikasi bagi calon pemilih pemula seperti anak-anak, coba perhatikan. Tentunya kita belajar apa itu demokrasi. Karena negara kita adalah negara demokrasi. Sebelum Pak Sugeng menjelaskan lebih lanjut apa itu demokrasi, saya ingin tanya untuk tahu lebih jauh kira-kira apa yang dimaksud demokrasi itu sendiri. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu demokrasi? Silakan berpendapat. Ya Pak, Ya, juga. menurut pendapat saya, Ya. demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam pemerintahan itu sendiri. Ya. Kalau menurut Yoga tadi disampaikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi atau keterlibatan aktif dari rakyat dalam pemerintahan itu sendiri. Ya, itulah demokrasi. Ya kan? Mengapa? Mengapa kita mempelajari ini? Karena ini penting, bagian dari pembelajaran PPKN. Coba agar Anda punya wawasan lebih jauh, mungkin ada pertanyaan tentang demokrasi. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaan cukup kritis. Tapi pertanyaannya, mengapa negara kita, yaitu Indonesia itu menganut demokrasi? Anda tahu? Nah, negara Republik Indonesia menganut demokrasi karena sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ingat, siapa yang bisa mengucapkan bunyi sila keempat Pancasila? Gimana salah satu? Bunyi sila keempat, siapa yang hafal? Cantika? Sila keempat bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, 100. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar negara kita apa? Iya, Pancasila. Di dalam Pancasila itu diajarkan demokrasi. Ya kan? Tapi sila keempat, bunyinya kan kerakyatan. Kalau pendapatnya Profesor ini, Mr. Muhammad Yamin, pengusul dasar negara Pancasila, pada sila keempat juga dinamakan perikerakyatan. Menurut Muhammad Yamin. Ingat, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan dalam pidato di depan sidang BPUPKI tentang dasar negara Pancasila. Salah satu isinya perikerakyatan. Jadi dapat disimpulkan untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa negara kita menganut demokrasi?
Karena demokrasi itu lebih sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ya kan? Itulah demokrasi. Paham ya? Intinya demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyat terlibat aktif. Nah, salah satu komponennya apa tadi? Pemilu, pemilihan umum. Pemilihan umum ini salah satu ciri khas demokrasi. Satu, adanya hak rakyat untuk tahu. Yang kedua, adanya partai-partai politik. Coba siapa yang tahu nama-nama partai politik yang ada di Indonesia saat ini? Saya ingin tanya ke ini Cornel. Partai apa namanya? Yo, sebut satu partai. Ya, ada PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan. Partai apa lagi? Gerindra. Ada lagi? Gerakan Indonesia Raya. Partai apa lagi? PAN. PKB, PAN. Ada lagi Partai Nasdem. Ada lagi Partai Demokrat. Ya tak? Ada lagi ini. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai-partai itu merupakan ciri khas demokrasi. Dalam untuk mewadahi kepentingan golongan atau kelompok-kelompok politik. Ya kan? Nah, politik adalah karir yang menjanjikan. Kalau sudah bicara pemilu, pasti berhubungan dengan politik. Karena apa? Tujuan rakyat berpolitik adalah meraih kekuasaan. Ini yang namanya pemilu. Yang berikut, hal apa saja yang perlu kita ketahui selama pemilu? Apa tadi? Hoax. Hoax itu berita bohong. Berita bohong yang disebar oleh kelompok tertentu. Jadi memelintir informasi yang tidak benar, lalu disebarkan ke masyarakat. Informasinya tidak benar. Berita bohong itu namanya hoax. Makanya sebagai pemilih pemula, anak-anak harus waspada, harus hati-hati terhadap adanya berita hoax. Selama pemilu, menjelang pemilu nanti, ini kan kita dalam rangka menghadapi pemilu tanggal 27 November 2024. Satu, memilih kepala daerah provinsi Jawa Timur. Ada beberapa calon. Ada Bu Kofifa, ada Bu Risma, dan yang ketiga, ya ada. Siapa namanya? Iya, ada 3 calon. Ramai nanti, dan itu asik. Anak-anak bisa menonton, meskipun belum punya hak pilih, tetapi paling tidak tahu, ya dapat informasi. Oh begini toh ternyata demokrasi di Indonesia. Ternyata masyarakat sangat bersemangat sekali. Buktinya apa? Ada 3 calon. Kalau Blitar ini siapa calonnya? Calon nomor 1. Rizky, ya, Rizky. Ada Bapak Rianto dan ya Kasih Beski. Lalu yang kedua ada Bu Rini Syarifah, Pak Nini sama Mas Doni. Ada 2 calon ya, 2 pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Ini anak-anak harus ngerti. Di luar sana kalau kita pulang kan pasti menjumpai banner-banner dari calon pemilih. Nah itulah ciri khas dari demokrasi. Cirinya pemilu, ada lembaga perwakilan rakyat, dan sebagai pemilih pemula anak-anak harus cerdas memilih. Tolak politik uang, no money politics, stop politik uang. Ya, kenapa? Dalam demokrasi itu suara kita nggak bisa dibeli, tapi kita menyalurkan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ingat, ada beberapa jenis pemilu ya. Dalam pemilu kemarin tanggal 14 Februari 2024 ada 5 jenis pemilu. 1, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilu untuk memilih anggota DPR. Ini enggak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, parlemennya Indonesia. Harus tahu ya anak-anak. Ya, parlemen di Indonesia itu ternyata proses terbentuknya melalui pemilu. Harus ada pemilu. Lalu yang ketiga,
pemilu untuk memilih anggota ya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Lalu yang ketiga, pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi. Dan yang kelima, pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Apa saja tadi? Pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu untuk memilih anggota DPR. Pemilu untuk memilih anggota DPD. Pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi. Dan yang terakhir, yang kelima, pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Anak-anak, kita berada di wilayah kabupaten atau kota? Iya, kabupaten. Kabupaten mana? Kabupaten Bintan. Kita perlu bersyukuri. Kita berada di Blitar, kita dipercaya di sini anak-anak sebagai peserta didik, sebagai siswa untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyak. Dalam amplifikasi ini, anak-anak diperkenalkan tentang pemilu tadi untuk memilih beberapa calon, baik presiden maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini simbol lembaga kepresidenan. Prosesnya lewat pemilu. Siapa presiden terpilih kemarin? Ya, Prabowo Subianto, dan makanya adalah Gibran Raka Buming Raka. Sekarang sudah terpilih, makanya kita harus menghormati. Menghormati presiden itu kewajiban kita, tanggung jawab kita. Dukung pemerintah supaya apa? Indonesia bisa maju, Indonesia bisa lebih baik. Gitu. Dalam aplikasi ini anak-anak juga akan disampaikan tentang penginderaan hoax, ya. Bagaimana cara kita bersikap hati-hati, waspada terhadap adanya ini penyebaran berita bohong yang ada di masyarakat. Menjelang pemilu itu sangat rentan. Ya tak? Yang domba. Ada lagi kampanye hitam, menjelek-jelekan lawan politik, itu tidak baik. Hindari itu. Kita sebagai siswa yang cerdas harus tahu, harus paham bahwa hoax itu tidak baik. Makanya bagaimana agar kita benar di dalam mengikuti kegiatan aplikasi ini? Bagaimana agar kita bisa berdemokrasi? Hindari hoax. Banyaknya sosial media, ya kan? Berita-berita yang bisa kita saring-saring. Yang sekarang lagi viral ini di WA, ada juga di IG, Instagram, Facebook. Anak-anak harus hati-hati dalam bersosial media. Tulislah kata-kata yang mendidik, yang edukatif, yang membangun bangsa dan negara kita. Karena ingat, kita adalah negara yang Pancasila. Baik ya, semoga kegiatan amplifikasi ini bermanfaat, anak-anak ya. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Anda sebagai calon pemilih pemula harus cerdas memilih. Ini pemilu. Saya Indonesia, saya Pancasila. Kita harus mendukung demokrasi, mendukung pemilu agar tercipta pemilihan umum yang demokratis demi masa depan Jawa Timur, demi masa depan Blitar yang kita cintai. Terima kasih, semoga bermanfaat pelajaran amplifikasi saat ini sebagai wahana kita untuk belajar hidup berdemokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah seperti saat ini ya, dan masyarakat. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Ya, saya akhiri, salam Pancasila. Salam.